Timnas Indonesia U20 2 kali main, 2 kali kalah. Lawan Yordania kalah 0-1, lawan Suriah kalah 0-2. Ada peningkatan sih kalahnya ya. Jadi ini sebenarnya salah siapa nih? Pelatih, pemain, atau masalah di locker room? Kalau nonton langsung klik link di video gue. Nah, Indra Syafri sebenarnya pelatih berpengalaman. Pemain-pemain muda kita juga bukan kaleng-kaleng. Arhan Kaka, Ragil, Donitri, ini semua nama besar di level usia mereka. Tapi mereka kok kayak nggak nyetel nih satu sama lain. Kalau main cuma ngandelin counter atau long ball terus, susah banget nih buat bersaing sama tim-tim Asia yang pola mainnya tuh udah terstruktur. Piala Asia nanti kita mau ngelawan siapa? Iran, Uzbekistan, itu tim-tim yang udah beda level banget guys sama kita. Kebiasaan, kalau kalah akun Instagram resmi Timnas Indonesia tak pernah posting hasil akhir pertandingan. Masih jadi misteri mengapa akun sekelas Timnas Indonesia berjiwa tak profesional. Bayangkan saja, ketika Timnas Indonesia alami kekalahan, seakan malu atau bagaimana, akun resmi Timnas Indonesia tersebut tak pernah memposting hasil akhir pertandingan. Terbaru, kekalahan Timnas U20 Indonesia atas Suriah tadi malam juga luput dari pemberitaan. Namun lucunya kalau Indonesia menang, akun Timnas Indonesia, akun PSSI, hingga akun resmi Erick Thohir pun kompak ikut memposting hasil kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Ini yang kadang kita bertanya-tanya juga, ada apa sih sebenarnya? Cuma kita mencoba untuk memaksa otak kita untuk berpikir positif kalau mungkin mereka lupa untuk mengupdate hasil pertandingan. Ya mungkin ya, bisa jadi juga kita sebagai netizen, sebagai supporter salah berpikir itu. Kita sepakat lah kalau uji coba ini emang bukan hasil yang utama, tapi yang namanya supporter pasti sudah mulai koar-koar. Ini 2 kali kalah, 2 kali. Pesan Coach Indra untuk supporter sendiri gimana? Ini negara demokrasi, semua boleh ya, tapi saat nanti resmi jangan ada yang nggak berdoa untuk timnas kita. Boleh kita mengkritisi, mungkin pelatihnya dikritisi, mungkin pemainnya dikritisi, tapi saat sudah resmi negara antar negara bertanding untuk memperebutkan kehormatan suatu negara, wajib juga ya. Saya pikir hampir semua masyarakat Indonesia pasti mendoakan, dan saya yakin itu. Dan kritisi itu, dan saya alami itu sekali ini berkali-kali ya. Saya udah 14 tahun ya, dan hal yang begitu malahan bikin kita termotivasi dan bikin kita untuk tahu diri. Ya, itulah bentuk salah satu kedewasaan dari Coach Indra. Dia menerima kalau dia selama ini dikritik, apalagi dengan hasil buruk di uji coba kemarin lawan Yordania kalah, kemudian lawan Suriah juga kalah. Nah, ini sebentar akan lawan India, semoga mereka bisa ya menang lah ya, karena harapannya kita setidaknya satu pertandingan bisa menang. Nah, di sini Coach Indra bilang ya, ini negara demokrasi, kita bebas untuk mengkritisi. Intinya kita tetap dukung timnas Indonesia nanti ketika sudah di putaran finalnya. Kita pasti mendukung ya, cuma yang kita kritisi itu adalah cara bermainnya timnas U20 yang menurut kita ketika kita menonton timnas U20 itu permainannya monoton. Kenapa kita mengkritisi timnas U20 ketika mainnya jelek, kemudian tidak ada chemistry antar pemain? Itu karena kita cinta dengan timnas ini. Karena kita mau timnas ini berkembang. Kita sudah TC ke luar negeri sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan, tapi kok hasilnya seperti ini. Tapi kita lebih menyerahkan seluruhnya ke pelatih, karena yang tahu komposisi terbaik untuk tim ini adalah pelatih. Makanya pasti kita dukung, apalagi kalau sudah terjun langsung ke putaran final Piala Asia. Semua netizen, semua supporter, saya yakin pasti akan mendukung. Tidak ada yang tidak mendoakan timnas untuk bermain tidak bagus. Pasti semua berdoa untuk timnas bagaimana caranya bermain bagus dan meraih hasil yang positif. Nah, itu harapannya kita semua. Bagaimana timnas di putaran final tidak lagi bermain sama seperti di uji coba kali ini, yang 2 kali berturut-turut menelan kekalahan. Kira-kira begitu. Kalau kita nggak lolos Piala Dunia, iya, Erick Thohir selesai. Iya, selesai. Pasti. Ngapain 3? Pasti Pak Erick Thohir pasti ya akan dikritisi habis-habis, karena yang berjuri di sini Erick Thohir dan PSSI. Yang memecat STY adalah PSSI dan Pak Erick Thohir. Jadi pasti mereka yang akan dikritisi habis-habis, yakin saya itu. Satu-satunya waktu untuk bereksperimen yaitu di uji coba. Jadi apa pentingnya kalah 1-0 sama 2-0? Apa pentingnya? Gak ada penting sama sekali. Karena di ranking U20 juga nggak dilihat, nggak ada rankingnya. Atau U23 yang ada rankingnya itu cuma senior. Nah, disitulah mungkin kita bisa bilang sebagian besar kita menang agar ranking kita naik.
ranking kita naik itu menguntungkan dari sisi drawing dan lain-lain. Ada makna U20, U23, U17 kan nggak ada. Justru gue bilang untuk U17 yang mau ikut Piala Asia nanti di bawah Coach Nova, cari sparring sebanyak mungkin lawan tim lemah. Udah lawan kita tim SSB, nanti tim yang U berapa, sparring sebanyak mungkin, bereksperimen. Dan ini dilakukan Indra Syafri juga, murni bereksperimen. Jadi nggak perlu kita judge. Kalau kita mau judge nanti, lu bisa nonton di sini. Oh ini nggak jalan, oh ini nggak jalan, oh ini nggak jalan, ini nggak jalan. Nanti lu judge. Gue nggak nonton sekarang, nanti gue nonton pada saat official Piala Asia. Baru gue bilang, ini kok contoh, ini kok banyak crossing, crossing nggak sampai. Ini kok begini, ini kok begitu, ini baru kita bisa nilai. Karena itu udah serius game, bukan pada saat uji coba. Umur ikan lele, timnas U20 kalah lagi le. Sebelum gue keluarin unek-unek gue, bantu dulu hilangin tanda-tanda sebelah, dipencet, di follow yuk. Ya kita kalah 1-0 dari Syria. 2-0 deng. Berhubung halftime doang yang diposting, full time-nya nggak diposting. Kalau kalah, kelakuan nih admin timnas kita nih. Sebetulnya kita para supporter tuh nggak alergi kalah. Kita nggak nuntut selalu menang kok. Kita cuma pengen ngelihat timnas kita mainnya bagus. Udah simple aja. Ini gue udah gregetan banget nih. Di 2 match ini mainnya selalu sama. Ngandelin serangan dari sayap, crossing nggak berhasil. Lini tengahnya mati lagi. Letter U, kiri belakang kanan belakang kiri, lari wing, crossing nyangkut, passing nggak bener, begitu mulu, looping terus begitu di 2 match. PC udah panjang, pemain juga banyak, turnamen yang diikutin bareng-bareng dari Piala AFF, terus di Tulung Cup, pra Piala Asia, sampai di Korea Selatan. Jepang juga. 4 kali loh tahun kemarin. Ada Jepang juga. Terus ditambah TC yang panjang barusan. Kok hasilnya masih sama kayak gitu ya? Oke, ini persiapan. Tapi kalau persiapannya kayak gini sih, terus terang meragukan deh. 2 match tanpa gol itu di kandang pula. Nggak ngerti lagi nih gua. Kalau misalnya nanti besok lawan India kita nggak bisa nyetak gol lagi, nggak ngerti. India tuh ya tadi yang dibilang sama Coach Justin betul, jangan kita terlalu ya kritisi boleh, tapi jangan ya sampai hujat atau hina lah. Coba begini teman-teman, ekspektasinya netizen atau supporter itu tinggi sekali ke U20 ini, karena dilihat dari training centernya itu cukup lama, sampai ikut beberapa kompetisi seperti Toulon Cup juga. Masa sih di uji coba begini masih kalah juga? Oke, kita bukan melihat hasilnya tidak penting, mau kalah 1-0, 2-0, 13-0 pun kalah tidak masalah. Cuma permainannya masa seperti timnas, ya katakanlah timnas yang rankingnya di bawah 200. Ini kan kita maksudnya sudah berkali-kali loh ikut training center sampai ke luar negeri, ikut Toulon Cup, Piala Dunia dan lain sebagainya. Masa permainannya masih jelek juga? Harusnya permainannya itu jauh lebih bagus, dan ya harapan kita kan cara bermain mereka yang bagus. Mau hasilnya 1-0, imbang kah, 2-0, kalah, kalau bermain bagus justru lebih bagus. Artinya kerjasama antar pemain itu sudah ada. Nah ini kerjasama antar pemain saja tidak ada, bagaimana? Jadi wajar kalau netizen itu rame-rame kritisi Coach Indra. Ya bukan membenci Coach Indra, tapi lebih kepada sayang dengan timnas ini. Masa kalah terus begitu, apalagi di uji coba. Memang betul nanti di pertandingan putaran final yang harus kita lihat bukan di sini. Cuma tim ini itu sudah TC jauh-jauh ke luar negeri itu berbulan-bulan. Masa hasil lawan Suriah dan Yordania 1 pun gol kita tidak bisa cetak, bayangkan. Bahkan kita lawan Suriah nyaris kita tidak mencetak peluang, hanya 1 dari set piece, itu pun dari Doni Tripamungkas. Striker kita buat apa? Kan begitu, itu yang menjadi bahan kritisinya netizen, karena permainan timnas U20 sama sekali tidak jalan gitu. ya, timnas Indonesia dikalahkan oleh Suriah U20 dengan skor 0-2, di mana ini sangat mengherankan ya, timnas kita bisa dikalahkan di kandang sendiri melawan Syria. Ya, padahal timnas Indonesia hampir tampil dengan squad full ya, full pemain inti, di mana ada Buffon, Kadek Arel, Donitri, Ragil, Kakak dan lain sebagainya. Namun lagi dan lagi kita kalah melawan Syria.
Padahal jika kita ingin melihat skuad Syria, rata-rata mereka tidak dikenal ya. Kalau kita buka transfer market atau beberapa web lainnya, mereka tidak dikenal. Mereka bermain di klub Syria, namun mereka sepertinya sudah mampu bermain bersama, sudah paham bagaimana kualitas pemain satu sama lain, dan kita kalah 0. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Jens Raven telat dimasukkan? Jens Raven itu masih cedera. Nah, kita lupakanlah Jens Raven karena dia masih cedera. Cuma secara permainan memang kita kalah. Semoga sebentar lawan India mainnya lebih bagus dari 2 match sebelumnya. Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri melihat takut Sapri. Kau buat aku jadi pusing. Full time Indonesia kalah 0-2. Indonesia U20 ya, melawan Suriah U20 dengan skor 2-0. Mari kita bahas sedikit jalannya pertandingan, boy. Coach Sapri turun dengan line up formasinya 4-3-3 di atas kertas nih, which is good menurut gua, karena ini adalah laga uji coba di mana segala hal itu harus dicoba ya, baik dari game plan maupun formasi baru. Jujur, tolong kalau ada yang bisa jawab nih, tolong dijawab ya, kemana perginya Welber Jardim nih? Karena di lini tengah menurut gua sangat kurang sekali kreativitasnya, boy. Permasalahan timnas kita ya, U20 terutama ya, itu adalah nggak ada pemain kreatif di tengah. Dan Jens Raven juga main di babak kedua karena mungkin dia masih pemulihan cedera ya. It's okay, nggak ada masalah. Tapi untuk end passing di final third-nya itu gak ada gitu, selalu low cross dari samping, cutback. Ini udah TC ke Jepang, ini ngapain dia ke Jepang? Kalau misalnya balik ke sini permainannya nggak ada perubahannya. Gua kayaknya nih ke Jepang nih, ke Tokyo Tower doang nonton One Piece kayaknya ya. Sedikit info nih ya, bukan bermaksud untuk membandingkan ya. Terakhir kali Indonesia ketemu Suriah U20 itu menang 1-0 di Piala Asia U20 dengan line up begini, boy. Arkan Fikri, Hoki Caraka, nggak ada diasporanya, tapi bisa menang. Sekali lagi gue ingatkan, ini tuh baru ketemu Suriah ya. BTW Suriah mainnya bagus menurut gue. Nanti di Piala Asia yang sebenarnya itu ketemu Uzbekistan, Iran, sama Yaman. Menurut gue kalau misalnya nggak ada perubahan ya, bye-bye aja udah, bye-bye. Semoga Coach Sapri bisa berbenah nih, karena nggak lama lagi kita akan main di Piala Asia U20 yang targetnya adalah lolos ke Piala Dunia. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update mas lagi. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal timnas U20 kita yang sekarang masih dalam tahap uji coba. Ini lawan 3 negara, lawan Yordania, lawan Suriah, dan juga lawan India. Nah sementara mereka akan lawan India. Nah semoga permainannya sudah berubah dari 2 pertandingan sebelumnya. Memang di uji coba seperti ini kita tidak bisa berharap banyak, karena memang ini tempatnya untuk cari strategi terbaik, formasi terbaik, pemain-pemain mana yang harus dipilih untuk masuk ke daftar susunan pemain. Nah, disinilah tempatnya. Cuma kalau kita merujuk dari hasil pertandingan antara Indonesia lawan Yordania dan Suriah, rasanya tidak salah kalau kita sebagai supporter pesimis dengan timnas U20. Tapi sekali lagi bahwa mungkin ya kita mencoba untuk berpikir positif bahwa Coach Indra belum menurunkan skuad terbaiknya dia. Mungkin nanti di Piala Asia baru dia tunjukkan kalau inilah strategi saya yang sebenarnya. Dan di sini saya akan buktikan bahwa timnas U20 bisa berbicara banyak. Ya meskipun nanti lawan kita tuh ya lumayan kuat, ada Uzbekistan, ada Iran, ada Yaman yang kalau kita lihat tipe permainannya itu jauh di atasnya kita, dan kalau boleh dibilang jauh di atas 3 negara yang kita lawan sekarang gitu di laga uji coba. Permainan mereka itu jauh lebih menusuk, lebih menyerang, kemudian transisi bertahan ke menyerangnya lebih gila daripada ketiga negara yang kita lawan ini. Semoga, kita berharap timnas U20 itu bisa berbicara banyak di sana, dan ya strategi terbaik yang dibilang sama Coach Indra itu bisa diterapkan dengan sebaik mungkin di sana, karena itu harapan kita. Tapi minta maaf kalau misalkan permainannya tidak berkembang di sana. Jangan marah kalau kalau supporter timnas itu rame-rame mengkritik Coach Indra dengan permainan U20-nya. Jadi sekali lagi, bukan kita tidak mendukung, bukan kita mau menjudge Coach Indra, tapi lebih kepada ayolah, come on, bangkit. Jangan sampai kalah terus, jangan sampai kita lupa identitas Indonesia, bahwa ini loh permainannya kita gitu. Kita bukan Indonesia yang dulu lagi, kita sekarang Indonesia sudah beda. Kan begitu sebenarnya. Jadi menurut saya kita tidak ada yang membenci Coach Indra atau segala macam, tapi lebih kepada kita mengkritisi supaya timnas ini jauh lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.